German Embassy, Bapak Hendrik Berkeley dan Ibu yang saya hormati, Kepala Konsul Kebudayaan Kedutaan Jerman Bapak Matthias Müller, yang saya hormati pimpinan Canisius College Romo Heru Hindarto, dan juga Headmaster of Canisius College Romo Edward, yang saya hormati para musisi yang hadir bersama di sini, Maximilian Schreier dan Philips Jonas, serta pianis kita yang tadi baru saja menampilkan, Pak Yogi Gunawan, para pejabat lingkungan Pemprov, para tamu kehormatan, para undangan dan hadirin sekalian. Izinkan kita mulai dengan bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa pada malam hari ini dalam suasana yang tenang, teduh. Jakarta merayakan lewat mini konser 25 tahun persahabatan dua kota, yaitu Jakarta dan Berlin. Ini kami sering jadikan sebagai contoh sister city, karena begitu banyak kemitraan sister city yang itu menjadi silent sleeping cooperation, tidak aktif. Tapi Jakarta Berlin is no sleeping cooperation, it is a very active cooperation. So we truly dan bahkan kami sering menjadikan ini sebagai contoh, contoh dengan kerjasama lain. Kita contoh kerjasama antara Jakarta dan Berlin, di mana begitu banyak kegiatan bersama, dan termasuk malam hari ini. Malam hari ini kita sama-sama hadiri konser mini yang nanti kita akan lihat sama-sama. Tapi intinya adalah aspek kerjasama dua kota ini multi aspek, betul-betul banyak. Bukan hanya aspek seni budaya, tapi juga perencanaan kota, pembangunan kota, dan pertukaran pakar dari Berlin ke Jakarta. Jadi bukan seremonial activity, tapi substantif activity. Dan ini yang membuat kita merasa makin yakin bahwa inilah contoh. Bila kita memiliki sister city, maka mutual learning, mutual exchange of experience is truly taking place. Jadi we are honored with the opportunity to host the 25th anniversary of our cooperations, and let's give a round of applause to our friends from Germany. Yang kedua, kita malam hari ini berkesempatan untuk menyaksikan anak didik dari, kalau kita lihat, Canisius, Canisius, di mana kami tahun lalu juga sempat mengundang, waktu itu tampil di Monas, putra, tidak ada putri deh. Saya bilang tadi sama Romo Heru, if you are able to handle high school boys, you are able to handle everything else. Karena itu high school boys jadi kalau bisa handle high school boys, sudah yang lain beres. Dan kita merasa bersyukur bisa menjadi tuan rumah dalam juga anak-anak kita untuk tampil. Kita ingin mengirimkan kepada semua pesan bahwa Jakarta harus menjadi tempat ekspresi budaya semua, ekspresi seni semua. Ini adalah rumah kita, dan kita beri kesempatan kepada semuanya
untuk bisa merasakan tinggal di tempat ini, berekspresi dari mulai kegiatan pemikiran sampai seni budaya, yang itu semua kita fasilitasi. Nah, apalagi ini adalah ungkapan dari anak-anak didik yang relatif muda. Tadi saya tanya ke dokternya, kelas berapa? Dengan kelas 12. Statusnya kelas 12, penampilannya udah di atas kelas 12 ya. Dulu sangat mapan hasil didikan orang tua dan tentu sekolahnya. Kita merasa bersyukur, terima kasih. Izinkan saya menyampaikan secara khusus terima kasih apresiasi kepada Romo Heru, Romo Edward yang telah menjadi jembatan bagi kerja bersama kita, dan kita harap ke depan kita akan terus bisa bekerja bersama. Banyak hal yang kita bisa dorong untuk membangun suasana kebersamaan di kota ini. Satu hal yang paling sangat mendasar, bahwa kebersamaan itu membutuhkan interaksi. Dan dalam kira-kira 9-10 tahun terakhir ini, banyak sekali pemikiran dibentuk bukan berdasarkan pengalaman. Pemikiran dibentuk berdasarkan kata orang, bukan berdasarkan pengalaman. Ketika kita hidup dalam sebuah kampung, maka interaksi antar warga itu membentuk sebuah pandangan tentang satu sama lain. Kenapa? Karena dalam satu kampung berinteraksi. Hari ini, sekitar satu dekade ini, dengan kemajuan teknologi yang sering justru terjadi adalah persepsi dibentuk oleh kata orang, bukan dibentuk berdasarkan pengalaman. Tidak memiliki pengalaman tapi punya persepsi, itu yang kenyataan hari ini. Tidak pernah berinteraksi tapi punya persepsi. Di mana dibentuknya lewat alat ini. Sebagian persepsi yang terbentuk, persepsi yang bisa ekstrim positif, persepsi yang terbentuk bisa juga ekstrim negatif, tergantung mau yang mana yang paling menarik. Sesungguhnya dibutuhkan untuk kita menjaga sama-sama adalah justru interaksi. Karena itu kita berharap kalau Jakarta Berlin interaksi jarak jauh, tapi bagi yang di Jakarta kita perbanyak interaksi antar kita, karena itu nanti akan mencerminkan kenyataan tentang satu sama lain. Dan dengan cara begitu kita jaga Jakarta menjadi kota di mana warganya saling menghormati, saling menghargai, dan bisa hidup bersama dengan tenang dan damai. Itu adalah harapan kita semua. Ini juga sekaligus pesan mengakhiri tahun 2019. 2019 itu tahun yang dilewati atau bangga disambut dengan anxiety. Tahun lalu itu ada anxiety, itu menyambut 2019. Tadi saya sampaikan, Indonesia itu sering sekali mengecewakan, termasuk 2019 ini mengecewakan pada mereka yang pesimis tentang kedamaian di Indonesia. Kita tetap damai, kita tetap berjalan lancar, dan kita harap tahun depan menjadi tahun yang lebih sukses bagi semuanya. Demikian sambutan saya berikan. Sekali lagi terima kasih kepada semua yang terlibat, dan juga terima kasih kepada semua yang hadir dalam acara malam hari ini. Semoga ini menjadi babak baru yang bisa kita kerjakan secara rutin di balai kota ini. Terima kasih.
Deputy Head of Mission German Embassy, Bapak Hendrik Berkeley dan Ibu yang saya hormati, Kepala Konsul Kebudayaan Kedutaan Jerman Bapak Matthias Müller, yang saya hormati pimpinan Canisius College Romo Heru Hindarto, dan juga Headmaster of Canisius College Romo Edward, yang saya hormati para musisi yang hadir bersama di sini, Maximilian Schreier dan Philips Jonas, serta pianis kita yang tadi baru saja menampilkan Pak Yogi Gunawan, para pejabat lingkungan Pemprov, para tamu kehormatan, para undangan dan hadirin sekalian. Izinkan kita mulai dengan bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa pada malam hari ini dalam suasana yang tenang, teduh. Jakarta merayakan lewat mini konser 25 tahun persahabatan dua kota, yaitu Jakarta dan Berlin. Ini kami sering jadikan sebagai contoh sister city, karena begitu banyak kemitraan sister city yang itu menjadi silent sleeping cooperation, tidak aktif. Tapi Jakarta Berlin is no sleeping cooperation, it is a very active cooperation. So we truly dan bahkan kami sering menjadikan ini sebagai contoh, contoh dengan kerjasama lain. Kita contoh kerjasama antara Jakarta dan Berlin, di mana begitu banyak kegiatan bersama, dan termasuk malam hari ini. Malam hari ini kita sama-sama hadiri konser mini yang nanti kita akan lihat sama-sama. Tapi intinya adalah aspek kerjasama dua kota ini multi aspek, betul-betul banyak. Bukan hanya aspek seni budaya, tapi juga perencanaan kota, pembangunan kota, dan pertukaran pakar dari Berlin ke Jakarta. Jadi bukan seremonial activity, tapi substantif activity. Dan ini yang membuat kita merasa makin yakin bahwa inilah contoh. Bila kita memiliki sister city, maka mutual learning, mutual exchange of experience is truly taking place. Jadi we are honored with the opportunity to host the 25th anniversary of our cooperations, and let's give a round of applause to our friends from Germany. Yang kedua, kita malam hari ini berkesempatan untuk menyaksikan anak didik dari, kalau kita lihat, Canisius, di mana kami tahun lalu juga sempat mengundang, waktu itu tampil di Monas, putra, tidak ada putri, putra. Saya bilang tadi sama Romo Heru, if you are able to handle high school boys, you are able to handle everything else. Karena itu high school boys challenging years. Jadi kalau bisa handle high school boys, sudahlah yang lain beres. Dan kita merasa bersyukur bisa menjadi tuan rumah dalam juga anak-anak kita untuk tampil. Kita ingin mengirimkan kepada semua pesan bahwa Jakarta harus menjadi tempat ekspresi budaya semua, ekspresi seni semua. Ini adalah rumah kita,
dan kita beri kesempatan kepada semuanya untuk bisa merasakan tinggal di tempat ini, berekspresi dari mulai kegiatan pemikiran sampai seni budaya, yang itu semua kita fasilitasi. Nah, apalagi ini adalah ungkapan dari anak-anak didik yang relatif muda. Tadi saya tanya ke dokternya, kelas berapa? Dengan kelas 12. Statusnya kelas 12, penampilannya udah di atas kelas 12 ya. Ini sudah sangat matang hasil didikan orang tua dan tentu sekolahnya. Kita merasa bersyukur, terima kasih. Izinkan saya menyampaikan secara khusus terima kasih, apresiasi pada Romo Heru, Romo Edward yang telah menjadi jembatan bagi kerja bersama kita, dan kita harap ke depan kita akan terus bisa bekerja bersama. Banyak hal yang kita bisa dorong untuk membangun suasana kebersamaan di kota ini. Satu hal yang paling sangat mendasar, bahwa kebersamaan itu membutuhkan interaksi, dan dalam kira-kira 9-10 tahun terakhir ini banyak sekali pemikiran dibentuk bukan berdasarkan pengalaman, pemikiran dibentuk berdasarkan kata orang, bukan berdasarkan pengalaman. Ketika kita hidup dalam sebuah kampung, maka interaksi antar warga itu membentuk sebuah pandangan tentang satu sama lain. Kenapa? Karena dalam satu kampung berinteraksi. Hari ini, sekitar 1 dekade ini, dengan kemajuan teknologi yang sering justru terjadi adalah persepsi dibentuk oleh kata orang, bukan dibentuk berdasarkan pengalaman. Tidak memiliki pengalaman tapi punya persepsi, itu yang kenyataan hari ini. Tidak pernah berinteraksi tapi punya persepsi. Di mana dibentuknya lewat alat ini. Sebagian persepsi yang terbentuk, persepsi yang bisa ekstrim positif, persepsi yang terbentuk bisa juga ekstrim negatif, tergantung mau yang mana yang paling menarik. Sesungguhnya yang dibutuhkan untuk kita menjaga sama-sama adalah justru interaksi. Karena itu kita berharap, kalau Jakarta berarti interaksi jarak jauh, tapi bagi yang di Jakarta kita perbanyak interaksi antar kita, karena itu nanti akan mencerminkan kenyataan tentang satu sama lain. Dan dengan cara begitu kita jaga Jakarta menjadi kota di mana warganya saling menghormati, saling menghargai, dan bisa hidup bersama dengan tenang dan damai. Itu adalah harapan kita semua. Ini juga sekaligus pesan mengakhiri tahun 2019. 2019 itu tahun yang dilewati atau paling disambut dengan anxiety. Tahun lalu itu ada anxiety, itu menyambut 2019. Tadi saya sampaikan, Indonesia itu sering sekali mengecewakan, termasuk 2019 ini mengecewakan kepada mereka yang pesimis tentang kedamaian di Indonesia. Kita tetap damai, kita tetap berjalan lancar, dan kita harap tahun depan menjadi tahun yang lebih sukses bagi semuanya. Demikian sambutan saya berikan. Sekali lagi terima kasih kepada semua yang terlibat, dan juga terima kasih kepada semua yang hadir dalam acara malam hari ini. Semoga ini menjadi babak baru yang bisa kita kerjakan secara rutin di balai kota ini. Terima kasih.